adik-adik. Yuk Cici undang semua adik-adik buat bangkit diri. Kita mau mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau pujikan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Semuanya tepuk tangan ya. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidup. Siap-siap jempolnya buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, amin. Kembali katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba dengan suara adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama adik-adik, kita mau siapin hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah setiap hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi terang Tuhan, menerangi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya semuanya katakan, amin. Oke adik-adik, Cici punya beberapa pengumuman penting nih buat adik-adik, dengerin ya. Yang pertama, jangan lupa adik-adik kerjakan tugas-tugas The Hope di setiap minggunya, karena satu kali kehadiran di tiap minggunya itu akan dihitung. Nah, sebentar lagi kita mau Natal kan, jadi kehadirannya itu penting untuk adik-adik dapatkan hadiah kerajinan. Dan jangan lupa tugasnya itu dikirim ke Cici Sheryl lewat WA. Pengumuman yang kedua, adik-adik jangan lupa ikut ibadah online The Hope setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube channel GBT Nazaret. Jangan sampai ketinggalan, sampai jumpa, happy Sunday. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici di ibadah The Hope online hari ini. Adik-adik, Cici punya sebuah eksperimen. Di sini ada gelas, eksperimen atau percobaan ya adik-adik kalau yang nggak ngerti eksperimen. Di sini Cici punya sebuah gelas berisi air putih, dan ini kita anggap aja gelas ini yang berisi air putih adalah badan adik-adik, masih bersih. Nah, akhirnya ada virus yang masuk, ada virus, ada bakteri, ada kuman. Wah, akhirnya bikin badan adik-adik yang tadinya bersih akhirnya terkontaminasi atau tercampur. Nah, akhirnya adik-adik minum sebuah obat. Obatnya masuk ke dalam tubuh adik-adik. Saat obatnya masuk, obatnya didiamin, lama-lama bereaksi. Dan saat bereaksi adik-adik, tubuh adik-adik mulai pulih. Akhirnya tubuh adik-adik kembali seperti sebelumnya. Sehat kembali adik-adik. Wah, nah hebat kan Cici? Keren kan eksperimen atau percobaan yang Cici lakuin? Pasti cuma Cici, nggak ada yang bisa. Ups, kelihatannya dan kedengarannya Cici mulai sombong. Nah Cici mau nanya, kira-kira menurut adik-adik Cici bisa nggak sombong gara-gara percobaan tadi? Adik-adik di rumah ikut menjawab ya. Kira-kira bisa nggak kalau Cici sombong? Bisa? Jawabannya apa ya? Bisa adik-adik, jawabannya ya Cici bisa sombong. Kenapa Cici bisa sombong? Karena Cici masih manusia. Cici, kalian semua yang ada di rumah, kita bisa sombong. Nah tapi pertanyaannya lagi, boleh nggak kita sombong? Adik-adik jawab apa kalau di rumah? Adik-adik jawab di rumah, boleh nggak kalau kita sombong? Gak boleh, kita sebagai anak Tuhan gak boleh sombong. Kita memang sebagai manusia kita bisa sombong, tapi sebagai anak Tuhan kita nggak boleh sombong. Karena kenapa? Karena Cici bakal menceritakan cerita di Alkitab, ada kisah di Alkitab yang dia menjadi kalah gara-gara kesombongannya adik-adik. Tentang siapa? Tentang Goliat. Adik-adik tahu siapa Goliat? Ya benar, Goliat yang biasanya kalau misalnya adik-adik dengar adalah cerita tentang Daud menang melawan Goliat. Cuma pada hari ini Cici nggak mau menceritakan soal Daud menang melawan Goliat ya, tapi soal siapa itu Goliat. Nah, Goliat yang di sini adalah Goliat seorang pendekar Filistin. Badannya besar banget adik-adik dan tinggi. Ya bisa kalau misalnya kita sebut kayak raksasa adik-adik. Karena besar, tinggi, banyak orang-orang yang takut sama Goliat adik-adik, termasuk bangsa Israel. Bangsa Israel takut sama Goliat ternyata bukan karena ngelihat fisiknya saja yang besar dan tinggi adik-adik, tapi karena Goliat juga berkata-kata yang sombong, yang menakut-nakuti. Gak ada yang bisa melawan Goliat. Nah singkat cerita akhirnya ada satu dari bangsa Israel yang berani melawan Goliat. Siapa? Yaitu Daud. Daud berani menantang untuk melawan Goliat. Nah saat Daud melawan Goliat, Goliat yang ngeliat Daud masih adik-adik berkata-kata sombong. Tahu dari mana? Kita tahu dari baca dulu yuk adik-adik.
baca di 1 Samuel 17 ayat 42 dan 44. Adik-adik siapin Alkitab kalian di rumah. Nah kalau misalnya kalian belum siapin, pause dulu videonya, kalian ambil Alkitab kalian. Kalian kalau misalnya udah ada Alkitab kalian, kalian buka Alkitab kalian di 1 Samuel 17 ayat 42 dan ayat 44. Cici bakal bacain ya buat adik-adik. Adik-adik baca juga Alkitab masing-masing dan perhatikan yang bakal Cici bacain ya. Di 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Dihinanya Daud adik-adik itu karena Daud ya masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat pas melihat Daud, Daud badannya masih kecil, nggak ada apa-apanya dibanding aku. Dia meremehkan Daud adik-adik dengan sombongnya karena melihat fisik Daud yang masih kecil. Nah kita baca lagi di ayat 44. Adik-adik lihat ayat 44 di Alkitab masing-masing dan Cici bacain ya, perhatiin. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah ayat yang 44 itu juga Goliat masih sombong. Daud berani-beraninya melawan aku, pasti ntar juga mati. Nanti kalau mati aku kasih dagingnya ke burung-burung, ke binatang-binatang. Ini di sini Goliat masih sombong, masih merasa nggak akan ada yang bisa melawan dia. Tapi singkat cerita kalau misalnya adik-adik perhatikan dan adik-adik pernah dengar di firman Tuhan sebelum-sebelumnya, akhirnya Daud menang melawan Goliat. Goliat yang besar, yang tinggi bisa kalah sama Daud yang secara fisik mungkin lebih kecil. Nah, kenapa Daud bisa menang? Yang pertama Daud bisa menang karena Tuhan menyertai Daud. Tapi adik-adik, kenapa juga Goliat bisa kalah? Karena Goliat yang sombong, yang menganggap Daud sebelah mata, yang merasa dirinya lebih kuat, yang merasa dirinya lebih hebat. Gak ada satupun yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi akhirnya Goliat kalah oleh Daud yang fisiknya secara lebih kecil. Dan Goliat akhirnya kalah dan mati. Nah itu adik-adik, kenapa kita sebagai anak Tuhan kita nggak boleh sombong adik-adik. Karena ada di ayat Yesaya 2 ayat 17. Adik-adik buka ayat Yesaya 2 ayat 17 ya. Cici bakal bacain ya. Cici bakal tunggu sebentar adik-adik untuk membuka Yesaya 2 ayat 17. Kenapa kita tidak boleh sombong ya adik-adik? Oke, Cici bacain ya. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah itu kenapa adik-adik kita nggak boleh sombong. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Karena orang sombong yang tadi dibilang akan ditundukkan dan yang orang angkuh akan direndahkan adik-adik. Nah kalau misalnya adik-adik bilang, Ci aku gak pernah sombong, kayaknya aku gak pernah bilang, ih fisik dia lebih kecil, ih fisik dia jelek atau apa. Nah tapi adik-adik pernah gak merasakan seperti ini atau berkata-kata dalam hati. Walaupun adik-adik gak ngomong lewat secara mulut, tapi adik-adik yang pas ngeliat orang, dia mah Tasya lebih jelek dari aku. Atau dia mah punya bukunya lebih jelek daripada aku lebih bagus. Atau juga kalian saat lagi kalian belajar kelompok, nah belajar kelompok kerja kelompok ini bisa dapat nilainya bagus gara-gara karena aku yang paling pintar di kelompok ini. Atau juga misalkan adik-adik saat mendapat ranking dan naik kelas, wah aku bisa naik kelas dan aku bisa mendapat ranking karena aku rajin belajar, karena otak aku pintar, karena aku hebat. Kalian merasa diri kalian paling lebih. Nah hati-hati adik-adik, itu menunjukkan kalau adik-adik itu mulai sombong. Tadi dibilang kan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sombong adik-adik.
Nah, adik-adik, sebelum Cici melanjutkan firman Tuhan yang tinggal sedikit lagi, Cici mau menyisipkan untuk kuis atau tugas untuk minggu ini, yaitu klub pertama adalah foto. Klub pertama adalah foto. Nanti ada di klub selanjutnya. Oke, adik-adik tetap dengerin firman Tuhan ya. Nah, adik-adik harus ingat, kita semua yang kita punya, yang kita miliki, baik tubuh kita, baik orang tua kita, baik teman-teman kita, baik rumah kita, semua merupakan pemberian dari Tuhan adik-adik. Bukan karena kalian hebat, bukan karena karena mama papa saya kaya Ci, jadi saya bisa punya rumah bagus. Karena mama papa saya kaya Ci, akhirnya saya punya sepatu bagus. Bukan karena itu adik-adik, walaupun mama papa kalian yang punya, tapi tetap adik-adik, kalau Tuhan tidak memberikan, kalian tidak akan punya, dan orang tua kalian juga tidak akan punya. Yang kalian punya, yang orang tua kalian punya, itu semuanya pemberian dari Tuhan adik-adik. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, semuanya karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan gak mau memberi, Tuhan gak mau ngasih ke kita, siapa kita adik-adik? Kita gak punya apa-apa. Jadi karena itu kita gak boleh sombong. Kalau misalnya, ya Ci, aku kayaknya pernah sombong deh Ci, aku pernah ngeliat temen aku, kayaknya gak ada apa-apanya dibanding aku. Aku ngerasa aku paling hebat, aku ngerasa aku paling kuat, aku ngerasa aku paling pintar, atau aku ngerasa aku paling kaya. Nah, adik-adik minta maaf kepada Tuhan. Karena adik-adik sekarang pagi ini adik-adik diingetin kalau kita tidak boleh sombong. Karena apa yang kita punya semuanya merupakan pemberian Tuhan. Semuanya atas berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, semuanya karena berkat yang Tuhan kasih, akhirnya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Nah, oke adik-adik, jadi nggak ada alasan adik-adik untuk sombong. Dan ingat, kita sebagai anak Tuhan nggak boleh sombong. Nanti Tuhan sedih, nanti Tuhan kecewa sama kita. Takutkan adik-adik kok Tuhan sedih gara-gara kita. Makanya karena kita anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita jangan buat Tuhan kita sedih karena sikap kita ya adik-adik. Oke adik-adik, clue kedua untuk tugas minggu ini yaitu adalah, tadi clue pertama apa? Clue pertama adalah foto. Clue kedua adalah selfie. Di sini siapa adik-adik yang suka selfie? Pasti pada suka ya. Nah, tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah kalian foto selfie saat kalian mengikuti ibadah pada minggu ini. Kalian suka misalkan, wah Ci, selama ibadah minggu ini saya kayaknya suka di bagian pas lagi pujian penyembahan. Kalian boleh dimundurin dulu atau dimajuin dulu videonya. Kalian pause videonya dan kalian foto. Fotonya gerakannya bebas, terserah kalian mau gerakannya gimana. Kalian tunjukin, pokoknya tunjukin saat kalian sedang beribadah di posisi video yang kalian sukai atau yang kalian senangi selama pas ibadah berlangsung. Oke adik-adik, tugas untuk minggu ini yang tadi Cici sebutkan ya. Kalau misalnya adik-adik memperhatikan firman Tuhan dari awal sampai akhir pasti tahu tugasnya. Oke adik-adik, nah firman Tuhan hari ini selesai. Cici mau tutup dengan doa. Adik-adik di rumah bersikap doa yang baik dan benar ya adik-adik. Tangannya dilipat, kalian ikut berdoa ya. Cici bakal memimpin doanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, beri kami hati untuk kami tidak sombong ya Bapa. Tidak sombong, tidak menganggap semua apa yang bisa kami lakukan karena kemampuan kami ya Bapa. Tapi semua karena anugerah, karena berkat yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami juga ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon ampun, kami minta maaf ya Tuhan. Kalau misalnya kami masih ada yang sombong, kami masih ada yang menganggap sebelah mata kepada teman-teman kami atau kepada orang lain ya Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik dan tidak sombong ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan doa ucapan syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ingat anak Tuhan tidak boleh sombong. Nah, jangan lupa juga adik-adik, karena Cici udah mau selesai, Cici mau pulang, Cici pakai masker lagi. Masker ya tetap dipakai saat adik-adik
keluar rumah. Jangan lupa saat keluar rumah harus pakai masker ya adik-adik. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah The Hope minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.